Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Tuparev dan kepada saudara-saudari yang sedang menyaksikan siaran online pada pagi siang hari ini. Ada sukacita, amin. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah sebagai Tuhan, Juru Selamat penebus hidup kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kemurahan-Mu, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kami boleh memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan dari hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami rindu satukan hati kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan yang pimpin. Roh Kudus, kami buka hati kami, Engkau yang bekerja. Layakan kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa yang kami lakukan, sehingga pujian pengagungan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Bapa yang Maha Baik. Haleluya. Amin.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji, mengagungkan Engkau Tuhan. Kalau sebentar nanti kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bukakan telinga kami, pikiran kami, terlebih lagi hati kami Tuhan, agar firman yang boleh ditaburkan, boleh bertumbuh Tuhan, boleh berakar, kami boleh mendapat pengetahuan, pengenalan akan Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali Engkau memberi kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami ini. Sebab Engkau melihat iman daripada kami semua. Kami datang beribadah dengan iman kami kepada Engkau ya Bapa. Iman yang kami landasi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya lewat ibadah online ini Bapa. Kami percaya Engkau juga akan memberkati setiap kami Bapa. Yang sudah menyiapkan hati kami untuk membuka hati kami untuk firman-Mu. Biar firman itu akan Kau taruh di dalam hati kami. Dan firman itu kami percaya akan bertumbuh berakar dan berbuah dalam kehidupan kami ini. Bapa, pakai juga hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini Bapa oleh kuasa darah Yesus. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat bagi-Mu ya Bapa. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Dan terima kasih Bapa, Kau beri kesempatan kembali hamba boleh melayani Engkau. Boleh membawakan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Roh Kudus tolong berikan hikmat marifat kepada hamba saat ini. Sebab tanpa hikmat yang daripada Engkau Roh Kudus, hamba tidak akan mampu untuk membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Terlebih di mana dalam perenungan firman pada pagi hari ini, kami akan merenungkan tentang pribadi Engkau ya Bapa. Pribadi yang sangat misteri, pribadi yang sangat kudus dan suci, pribadi yang begitu agung dan mulia. Dan kami sadar siapakah kami ini. Kami perlu belas kasihan-Mu Bapa untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Roh Kudus tolong kami. Pakai hamba untuk hamba betul-betul bisa memberikan pengertian-pengertian lewat renungan pada pagi hari ini. Sehingga betul-betul apa yang disampaikan hikmat yang daripada Roh Kudus. Sehingga setiap kami boleh mengerti dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga boleh mengenal secara pribadi siapa Engkau ya Bapa. Yang kami imani hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar keterbatasan kami sebagai manusia, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami. Sebab dengan kehendak-Mu ya Bapa, Engkau juga datang memperkenalkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap dan kami juga siap untuk belajar mengenal Engkau, siapa Engkau Allah yang kami percaya di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita masih di poin yang kedua, yaitu doktrin Allah dari Yohanes 3 ayat 16. Saya akan bacakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini saudara, kita saat ini masuk poin kedua, yaitu membahas tentang doktrin Allah. Dan doktrin Allah di sini bicara mengenai Allah siapa yang dikatakan di ayat 16 ini. Di ayat 16 ini bicara mengenai Allah Bapa. Di mana Allah Bapa yang telah merencanakan dan Dia mengutus Allah Anak pribadi yang kedua, lalu Dia juga secara spirasi Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus juga untuk memeteraikan setiap orang yang membuka hati bagi Kristus. Saudara, doktrin Allah adalah doktrin yang paling sentral dari semua doktrin yang ada di dalam kekristenan. Bahkan Alkitab pun semua kita tahu
isi Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau Allah berfirman berarti pribadi yang berfirman itu juga saudara dan saya harus mengenal pribadi itu, saudara. Kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan dan saya percaya setiap orang Kristen sejati pasti mempercayai Alkitab itu firman Tuhan. Kalau saudara dan saya mempercayai Alkitab firman Tuhan, berarti saudara juga harus mempercayai dan mengenal si pribadi yang berfirman itu siapa. Nah, minggu yang lalu saya sudah bawakan bahwa Allah itu bisa kita kenal karena kehendaknya memperkenalkan dirinya. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Sebab hanya lewat Yesus Kristuslah saudara dan saya bisa mengenal siapa Allah yang adalah Roh itu. Saudara, tadi saya katakan bahwa doktrin Allah doktrin yang paling sentral. Sebab kalau kita tidak mengerti tentang doktrin Allah, doktrin-doktrin yang lainnya akan menjadi kabur. Baik itu doktrin keselamatan, doktrin eskatologi, doktrin Roh Kudus, doktrin Trinitas dan semua doktrin-doktrin itu akan menjadi kabur kalau kita tidak mengenal doktrin Allah. Dia yang paling sentral, yang menjadi dasar dari doktrin-doktrin yang ada yang ada di dalam kekristenan. Jadi doktrin Allah itu sebagai satu pondasi bagi setiap saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita berdiri di atas doktrin ini, saudara. Kita berdiri di atas doktrin ini. Kalau saya gambarkan sebuah bangunan, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun di dalam Matius pasal 7 ayat 24, dia katakan bahwa kalau bangunan itu dibangun di atas dasar batu, ketika badai apapun yang menerpa bangunan itu tidak akan roboh, saudara. Dia tetap kokoh berdiri karena berdiri di atas batu, di atas pondasi yang kuat. Nah itulah pondasi, itulah doktrin Allah itu. Jadi saudara dan saya berdiri di atas doktrin Allah yang benar. Ketika saudara dan saya berdiri di atas doktrin Allah yang benar, saya percaya bangunan kerohanian saudara dan saya akan terus bertumbuh. Dan saya percaya badai apapun yang menimpa kita, yang kita alami dalam kehidupan kita, apapun itu, saya percaya saudara dan saya tidak akan pernah goyah. Sebab apa? Sebab sudah berdiri di atas doktrin yang benar. Saudara bisa mengenal Allah yang benar dan sudah mempercayai Allah yang benar itu. Sebab doktrin Allah kalau kita tidak mengenal secara spesifik, secara jelas dan kita betul-betul tidak punya pengertian tentang Allah yang benar ini. Yang minggu yang lalu saya pernah katakan bahwa kita nggak akan pernah bisa punya hubungan dua arah antara Allah dengan kita dengan Allah. Hubungan Allah dengan kita dengan Allah didasari iman kita pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus pun menyatakannya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2, 3 dikatakan jangan jelas sekali bahwa Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah wujud Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita melihat Yesus, berarti saudara dan saya percaya Allah yang benar dan kita percaya Yesuslah wujud Allah itu. Berarti kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Allah yang benar. Tetapi tidak hanya di situ, sebab kita mempelajari dua pribadi di sini, saudara. Ada pribadi Yesus, ada pribadi Allah. Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Bapa. Walaupun Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Betul. Apa yang Yesus katakan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Arti maksud di sini adalah esensinya. Bahwa Yesus adalah Allah. Allah yang satu dengan tiga pribadi. Dan Allah yang satu itulah dari pribadi yang kedua berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Nah di sini saudara dan saya harus memahami. Yang Yesus katakan kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Melihat apanya? Kealahan daripada Yesus. Itulah pribadi Bapa. Pribadi Allah ada di situ. Nah, bukan pribadi anaknya, pribadi Allahnya, saudara. Saudara, di minggu yang lalu kita merenungkan bahwa Alkitab mengajarkan Allah itu tidak dapat dikenal karena Allah itu roh adanya. Lalu Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah dapat dikenal karena kerelaan kehendak Allah untuk menyatakan dirinya sehingga ia dapat dikenal. Ini paradok, ini bertentangan saudara. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Saya masuk ke poin yang selanjutnya di mana
Dengan kerelaan kehendaknya Allah menyatakan dirinya sehingga dia dapat dikenal. Masuk poin yang kedua yaitu apa? Pernyataan umum Allah. Dalam konteks Allah dapat dikenal. Jadi pernyataan umum Allah itu ada dua. Yang pertama saya sudah jelaskan minggu yang lalu. Sekarang poin yang kedua. Dalam pernyataan umum Allah dapat dikenal. Pernyataan khusus Alkitab adalah pernyataan khusus Allah sendiri. Maksud daripada pernyataan khusus Alkitab adalah pernyataan khusus Allah sendiri. Artinya apa? Nah, salah satunya saudara dan saya lewat Alkitab ini kita bisa mengenal siapa Allah yang benar itu. Siapa Allah yang berfirman itu. Dari sini kita bisa melihat sosok pribadi Allah yang adalah roh adanya. Yang dimaksud dari pernyataan khusus Alkitab adalah pernyataan khusus Allah. Artinya ketika saudara dan saya mempercayai ini firman Allah, saudara dan saya juga percaya bahwa Alkitab ini juga mewakili Allah yang berfirman kepada kita, Allah yang berkata-kata kepada kita. Itu maksudnya saudara. Selanjutnya, Allah juga menyatakan dirinya lewat iman saudara. Dulu juga waktu minggu yang lalu saya singgung. Allah menyatakan dirinya lewat iman. Sebab di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 yang juga saya singgung waktu itu dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jelas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Allah bisa berkenan kepada saudara saya karena iman kita. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan iman kepada yang lain. Bukan iman kepada Musa. Bukan iman kepada Daud. Bukan iman kepada para rasul. Tetapi iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Itulah iman yang benar. Iman yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman itu jugalah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus. Tanpa saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, saudara tidak akan pernah dikenan oleh Allah. Jadi hanya lewat iman kepada Yesus, saudara dan saya bisa berkenan kepada Allah. Itu yang dikatakan, yang dimaksud dalam Ibrani 11 ayat 6. Selanjutnya Ibrani 11 ayat 6 berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ada kalimat iman lagi. Bahwa kita percaya bahwa Allah itu ada. Ada kenapa? Karena Yesus Kristus yang menyatakan diri siapa dia. Yang tadi saya katakan esensinya Yesus adalah Allah. Nah Allah itulah yang harus saudara dan saya karena Allah itu satu adanya. Dari satu ini tiga pribadi. Nah Yesuslah pribadi yang kedua dari Allah yang satu itu. Saudara, kita percaya bahwa Allah itu ada karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada berkat yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Ada bonus yang Allah sediakan buat saya dan saya. Yaitu apa? Kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia Allah, saudara dan saya menerima berkat yang luar biasa. Mujizat yang terbesar, yaitu apa? Keselamatan. Selanjutnya apa? Mujizat yang lain. Kemuliaan Allah, gambar Allah yang rusak di dalam diri saudara, di dalam pribadi saudara dan saya mulai dipulihkan. Itu mujizat saudara. Dan itu adalah kasih karunia Allah. Allah memulihkan hubungannya antara kita dengan Allah lewat Yesus. Ada berkat dan ada kesembuhan, ada banyak hal berkat-berkat surgawi yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini ada ayat yang lebih, ada kalimat yang menarik yang untuk boleh juga saya akan bahas sedikit saudara, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, banyak saat ini orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Yesus. Otomatis kalau kita beriman kepada Kristus, otomatis kita percaya kepada Allah, yaitu Allah Bapa. Tapi ada banyak orang Kristen percaya di sini hanya sebagai sebuah teori. Tapi fakta kehidupannya sehari-hari tidak menunjukkan dia percaya kepada Allah. Sikap hidupnya, perbuatannya tidak menunjukkan percaya kepada Allah. Contohnya apa saudara? Contohnya, saudara dan saya misalnya sebagai seorang pengusaha atau pekerja, ya, atau dalam keseharian saudara misalnya sudah menghadapi satu pergumulan apapun, seringkali ketika saudara dan saya dalam dunia usaha misalnya,
Saudara diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat saudara untuk berlaku jujur atau tidak jujur. Terbuka atau tidak terbuka. Bermanipulasi atau tidak. Seringkali banyak pedagang-pedagang atau pengusaha Kristen itu berkompromi dengan cara-cara dunia. Bermanipulasi dengan cara-cara dunia. Ini bukti daripada hanya teori dia percaya kepada Allah. Dia berdoa, Bapa berkati saya. Tapi faktanya dalam dunia pekerjaannya, di dunia usahanya berkompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini salah satu bukti hanya teori percaya. Nah, hal yang seperti ini saya yakin orang yang seperti ini tidak akan pernah berkenan kepada Allah. Dan ini yang dikatakan ateisme praktis. Apa itu ateisme praktis? Secara teori dia percaya, tetapi fakta kelakuannya sehari-hari, gaya hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya sesuai dengan pengakuannya. Itu maksudnya saudara. Jadi di sini kalau dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 6, barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Artinya apa? Kalau kita percaya Allah itu ada dan kita kenal di dalam Yesus, berarti juga gaya hidup saudara dan saya setiap hari apapun yang saudara alami, apapun yang saudara kerjakan harus mencerminkan saudara dan saya sebagai pelaku firman. Dan saudara dan saya harus percaya akan pemeliharaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Allah selalu bertanggung jawab atas setiap Kristen-Kristen sejati. Saudara, kita perlu belajar untuk semua ini. Doktrin Allah adalah doktrin yang paling penting, yang paling sentral, yang tadi saya katakan. Kita masuk ke poin yang lain. Dua hal. Allah tidak dapat dipahami dan Allah dapat dikenal. Ya. Dua hal, Allah tidak dapat dipahami dan Allah dapat dikenal. Yang sangat berlawanan dan membingungkan. Nah, ini yang saya katakan paradok. Yang pertama, Alkitab berkata Allah tidak bisa dipahami. Lalu Alkitab juga berkata Allah dapat dikenal. Ini membingungkan ini saudara. Ini bertentangan, ini paradoks saudara. Yang waktu itu saya katakan saya akan kupas ini supaya saudara ngerti. Kenapa bisa seperti itu saudara. Tetapi sesungguhnya saudara tahu dua hal ini membuktikan kebenaran Alkitab. Jadi Allah tidak bisa dipahami lalu Allah dapat dikenal. Ini membuktikan kebenaran Alkitab. Kok bisa dikatakan kebenaran Alkitab sebagai yaitu Alkitab sebagai firman Allah. Artinya apa? Bahwa di sini Alkitab membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh tidak terpahami. Allah tidak bisa terpahami sepenuhnya. Karena apa? Karena keterbatasan manusia yang mutlak. Ini yang pertama saudara. Ya, tadi saya katakan bahwa dua hal yang bertentangan ini Allah dapat dipahami dan Allah tidak bisa dapat dikenal. Ya, yang sangat berlawanan. Paradok, ya. Tetapi sungguhnya dua hal ini membuktikan, saudara. Ya, saya ulang lagi. Dua hal ini membuktikan kebenaran Alkitab sebagai firman Allah. Yaitu apa? Alkitab membuktikan bahwa Allah sungguh tidak terpahami sepenuhnya. Kenapa? Karena keterbatasan manusia, keterbatasan yang mutlak. Ini masalahnya, saudara. Ya, keterbatasan yang mutlak. Kedua hal ini benar, tapi tidak pengertiannya mutlak. Jadi artinya Allah dapat dipahami, tidak dapat dipahami maksud saya, lalu Allah dapat dikenal. Ini kedua hal yang tidak mutlak saudara. Yang tidak mutlak ya. Kenapa tidak mutlak? Karena Allah tidak terpahami karena manusia terbatas sifatnya ya. Allah tidak dapat dipahami karena manusia terbatas. Dan tidak mengetahui segala hal tentang Allah yang tidak terbatas itu. Nah, Mazmur 139 ayat 6. Mazmur 139 ayat 6 saya bacakan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nah, Daud sendiri saudara, yang dikatakan sahabat Allah, Daud sendiri yang dikatakan bergaul dengan Allah, dia katakan apa? Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu ada dalam Mazmur 139 ayat 6. Artinya apa? Daud sadar bahwa Allah memang tidak terpahami karena Daud terbatas. Demikian juga saudara dan saya, kita terbatas pengetahuan kita dan keterbatasan kita itu mutlak hukumnya. Sehingga kita tidak bisa memahami Allah. Itu yang dikatakan kenapa Allah tidak bisa terpahami saudara. Ya, seperti itu. Selanjutnya saudara. Dikatakan selanjutnya Allah dapat dikenal.
Nah, ini penting Saudara, perhatikan Saudara. Allah dapat dikenal, berarti Allah sungguh-sungguh dapat dikenal. Ini Alkitab yang berkata demikian. Allah dapat dikenal berarti Allah sungguh-sungguh dapat dikenal oleh manusia dan bahwa manusia dapat bertumbuh di dalam pengenalannya. Manusia dapat bertumbuh lewat pengenalannya. Pengenalannya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang adalah roh adanya. Lewat firman Tuhan inilah saudara dan saya bisa mengenal pribadi Allah yang adalah roh adanya. Nah ini yang dikatakan di bagian yang kedua itu Allah dapat dikenal. Lewat apa? Lewat firman-Nya saudara. Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah merenungkan firman Tuhan setiap hari, saudara buka firman Tuhan mungkin hanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Saya yakin saudara dan saya tidak akan pernah menjumpai yang namanya pribadi Allah yang adalah roh adanya. Hanya lewat Alkitab ini, hanya lewat firman ini saudara dan saya bisa mengenal pribadi Allah yang dikatakan Allah tidak dapat dikenal, tapi Allah juga dapat dikenal hanya lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Saudara. Ini penting ya. Jadi Allah dapat dikenal berarti Allah sungguh dapat dikenal oleh manusia dan bahwa manusia dapat bertumbuh dalam pengenalannya lewat firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ayat 10 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dan segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ayat 10 dan 14 ini menggambarkan tentang inkarnasi Allah menjadi manusia. Yang tadi saya singgung di awal khotbah saya bahwa kita mengenal Yesus berarti sama juga mengenal Allah Bapa di surga. Mengenal apanya? Bukan mengenal Yesusnya yang menjadi manusia. Tapi kita mengenal Yesus yang adalah esensinya adalah Allah yang satu itu. Dari Allah yang satu itulah pribadi yang kedua berinkarnasi menjadi manusia. Ini harus saudara dan saya pahami saudara. Memang mempelajari doktrin Allah ini sesuatu yang sangat sulit. Membutuhkan waktu yang panjang sedangkan waktu khotbah saya hanya terbatas saudara. Saya mohon saudara juga dan saya perhatikan ya, fokus dalam khotbah ini. Kalau saudara tidak kurang bisa nangkep, ulang lagi nanti. Ulang lagi saudara. Saya yakin saudara akan bisa mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang ketiga yang akan menolong saudara dan saya, yang akan membawa saudara dan saya lewat Roh Kudus untuk mengenal pribadi Allah Bapa itu siapa. Tanpa Roh Kudus juga saudara dan saya tidak akan bisa mengenal pribadi Allah Bapa. Kita bisa mengenal pribadi Allah Bapa hanya lewat Roh Kudus, lewat firman-Nya, lewat Yesus Kristus. Sebab Allah menyatakan dirinya dengan tiga pribadi itu. Saudara, kita lanjut ya, karena kalau saya berputar di situ terus membahas ayat demi ayat dari Yohanes pasal 1 sampai 3 ayat 10 dan 14 ini agak sedikit membutuhkan waktu, tapi ini saya persingkat saudara ya. Selanjutnya, Allah memperkenalkan dirinya lewat pernyataan hukumnya atas dasar kasih-Nya di mana Allah harus mendamaikan dirinya bagi manusia. Perhatikan saudara. Allah memperkenalkan dirinya lewat pernyataan hukumnya atas dasar kasih-Nya di mana Allah harus mendamaikan dirinya bagi manusia. Yang tadi saya katakan yang awal khotbah saya katakan bahwa Yohanes 3:16 ini temanya adalah keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Nah, keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia inilah di mana Allah memperkenalkan dirinya. Allah mengharuskan mengadakan perdamaian dengan manusia. Karena Allah harus mengharuskan pendamaian bagi manusia, oleh sebab itu harus menyatakan dirinya, menyatakan pribadinya, Allah yang ada roh itu. Lewat apa salah satunya? Yaitu lewat pernyataan hukumnya, lewat pernyataan firman-Nya. Nah, di dalam Keluaran pasal 20, ya, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5, ini bicara mengenai 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah.
Tetapi 10 perintah Allah itu dimulai dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Tapi di sini saya mau membacakan dari Keluaran pasal 20 dari ayat 1 sampai 5 saja. Lalu ayat 6 sampai 17 itu saya tidak kupas, Saudara. Saya tidak bawakan, Saudara. Karena waktu, Saudara. Ya, waktu kita sangat terbatas. Jadi saya hanya bawakan 5 ayat ini, ya. Allah memperkenalkan dirinya lewat hukumnya, yaitu Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Ini firman, ini hukum. Dan firman ini juga yang tadi dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, di mana firman itu telah menjadi manusia. Ini pribadi Allah yang kedua, ya. Tapi dalam hukum 10 perintah Allah ini, Allah menyatakan dirinya lewat hukum ini, Saudara. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Tentu harus ada hukum yang Allah turunkan, yaitu salah satunya adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini sebelum saya bacakan, Saudara, ini ada juga pondasi. Pondasi kekristenan harus dibangun di atas 10 perintah Allah. Tanpa saudara dan saya dibangun di atas 10 perintah Allah, saudara tidak akan memiliki pondasi yang kuat. Tadi saya katakan doktrin Allah adalah pondasi iman kita, betul. Tetapi pondasi itu apa? Hukum Allah ini. Dari 10 perintah Allah ini saudara dan saya diajarkan bagaimana saudara dan saya bisa membangun hubungan dua arah, Allah dengan kita, kita dengan Allah. Yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Lalu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu Allah memberikan relasi hubungan antara manusia dengan sesama. Nah ini hukum moral. Hukum moral yang kudus, hukum moral yang tertinggi yang tidak diajarkan oleh agama-agama lain. Jadi hukum moral ini di dalam 10 perintah begitu jelas dan begitu gamblang sekali. Walaupun ini cuma ayat-ayat yang begitu singkat, tapi kalau sudah mau renungkan, saudara mau kupas ayat ini, wah luar biasa sekali, saudara. Enggak cukup, saudara, untuk mengupas 10 perintah ini dengan 10 kali khotbah. Enggak cukup, saudara, untuk bahas 10 perintah Allah ini. Bahkan bangsa Israel, para imam, para ahli-ahli Taurat saat itu, mereka mentafsirkan 10 perintah ini menjadi 613 hukum. Sudah bayangin, 613 hukum ditafsirkan dari 10 perintah Allah. Agar apa? Agar bangsa Israel tidak melanggar 10 perintah Allah itu. Sehingga 613 hukum ini yang menjadi adat istiadat bangsa Israel, itu yang Allah tentang. Itu yang Yesus tentang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke sini ya. Kalau saya ke situ lagi melebar, saudara. Tapi memang harusnya saya jelaskan lebih lebar lagi. Tapi karena waktu, saudara ya, saya hanya minta saudara fokus untuk hal ini. Jadi Allah memperkenalkan dirinya lewat firman Tuhan, lewat hukumnya. Karena apa? Karena keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, saudara, dikatakan di sini dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5 ya. Ayat 1 saya bacakan dulu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Allah berfirman. Nah ini pribadi Allah yang ketiga, pertama, yaitu Bapa. Bapa yang berfirman, Bapa yang berkata-kata, Bapa yang memperkenalkan dirinya lewat hukum. Memperkenalkan dirinya lewat hukum, memperkenalkan pribadinya lewat hukum. Yang mana kita tahu Allah itu roh adanya. Nah Allah yang roh adanya itulah memperkenalkan dirinya sekali lagi ya lewat hukum. Nah ayat 1 dari Keluaran pasal 20 ini lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Allah berkata-kata dengan hukumnya dengan tujuan ini loh aku yang berkata-kata. Ini loh aku nih Allah yang mau menunjukkan belas kasihanku terhadap manusia. Ini loh yang membuktikan bahwa aku berinisiatif untuk mengadakan pendamaian bagi manusia. Dan keharusan ini karena kasih Allah yang begitu besar.
kasih yang tidak terbatas. Dan mengharuskan Allah memperkenalkan pribadinya lewat hukum. Selanjutnya saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ayat yang kedua dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi di sini ayat yang kedua, Allah mau memperkenalkan lagi pribadinya. Mau menunjukkan pribadinya. Aku ini loh yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Aku ini Allah yang adalah roh adanya. Yang memakai Musa, Harun untuk keluar dari tanah Mesir. Aku ini Allah yang disembah oleh Abraham. Aku yang disembah oleh Ishak. Aku yang disembah oleh Yakub. Nah Allah yang roh inilah memperkenalkan dirinya karena kasihnya. Karena keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Allah harus memperkenalkan dirinya, harus memberikan hukum-hukumnya. Nah lewat hukum inilah saudara dan saya bisa mengenal Allah. Ketika saudara dan saya mempercayai 10 perintah Allah ini adalah hukum Allah. Ini perintah Allah. Berarti saudara sebetulnya secara pribadi sudah bertemu dengan Allah yang adalah roh adanya. Karena 10 perintah Allah ini mewakili pribadi Allah Bapa itu sendiri. Saudara dan saya harus pahami saudara. Tadi saya katakan bahwa 10 perintah Allah ini dasar dari hidup orang Kristen. Ini pondasi yang paling kuat. 10 perintah Allah ini. Yesus pun di dalam keempat Injilnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengajarkan tentang 10 perintah Allah ini saudara. Walaupun ada beberapa pengajaran yang menyesatkan seperti hypergrace saudara. Ya, hypergrace itu sangat menyesatkan, dia katakan bahwa 10 perintah Allah ini hukum yang sudah tidak berlaku lagi. Hukum yang mematikan. Itu saya baca bukunya dari buku Joseph Prince saudara. Ini sangat menyesatkan sekali. Saudara tahu 10 perintah Allah ini tetap berlaku. Sampai kapan? Sampai kekal pada kekekalan. Ini hukum yang tidak bisa dihapus saudara. Ini yang menjadi inti sari daripada semua firman Tuhan. 10 perintah Allah. Dan ini pondasi saudara dan saya. Kita harus berdiri di atas 10 perintah Allah ini. Oke? Selanjutnya saudara. Ayat yang ketiga dikatakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Oh ayat ketiga. Jangan ada padamu. Saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu ayat yang ketiga. Nah ini hukum yang pertama dari 10 perintah Allah. Dari 10 perintah Allah ini hukum yang pertama adalah ayat yang ketiga dari Keluaran pasal 20. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Allah mau menunjukkan Allah lah satu-satunya penguasa alam semesta ini. Allah lah satu-satunya pencipta semua alam semesta ini. Tidak ada Allah lain selain dari Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada Allah lain. Allah yang memiliki pengajaran atau hukum yang bermoral tinggi. Segala filsafat dunia apapun juga, pengetahuan atau pengajian agama apapun juga, tidak akan bisa menandingi 10 perintah Allah yang begitu agung, yang begitu punya moral yang tinggi. Sebab apa? Sebab Allah sendiri yang membuat hukum ini, bukan manusia. Dan ini berlaku untuk terus menerus. Baik itu bagi bangsa Israel pada zaman itu, maupun bagi setiap kita saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen sejati. 10 perintah Allah tetap menjadi dasar hidup saudara dan saya, menjadi pondasi ketika saudara berdiri atas 10 perintah Allah ini. Apapun badai yang saudara alami, pergumulan apapun, saudara tidak akan pernah bisa menghujat Allah. Saudara tidak akan pernah bisa meninggalkan iman saudara. Kenapa? Karena sudah berdiri di atas kebenaran hukum Allah yang setinggi-tingginya. Hukum yang kudus, hukum yang suci, hukum yang agung, hukum yang mulia. Dan tidak ada hukum ini di dalam agama-agama lain. Filsafat apapun yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa menandingi 10 perintah Allah ini. Ini penting saudara. Dan saudara harus tahu hal itu. Ya, jangan ada padamu Allah lain dari. Artinya Allah menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah di alam semesta ini. Hanya ada satu Allah di dalam semua kekekalan ini. Tidak ada Allah lain. Kenapa Allah katakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Karena Allah tahu persis. Iblis yang telah jatuh menjadi malaikat yang Lucifer yang telah jatuh berjatuh karena dosa dan menjadi iblis, menjadi setan. Iblis ini selalu berusaha untuk memanipulasi manusia. Iblis ini selalu berusaha untuk supaya manusia menyembah dia. Maka dari itu iblis merubah wujudnya menjadi apa? Ilah-ilah lain, menjadi Allah-Allah lain, menjadi dewa-dewa lain.
Dan akhirnya itu yang disembah oleh manusia yang punya kesadaran bahwa mereka juga butuh Allah. Tetapi karena pikiran mereka, jiwa mereka sudah terkontaminasi dosa. Disitulah iblis mengkaburkan tentang Allah yang benar. Dan akhirnya iblis membawa manusia kepada Allah yang salah. Yaitu siapa? Setan, iblis yang menyerupai dirinya menjadi malaikat terang. Hati-hati saudara. Hati-hati. Dan iblis sudah mulai masuk saudara ke tubuh Kristus, ke gereja-gereja. Karena saat ini ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang membawa manusia bukan kepada Allah. Tetapi pengajaran itu membawa manusia kepada ilah-ilah lain. Hati-hati saudara, banyak sekali pengajaran yang seperti itu sekarang. Gereja yang mengajarkan, yang menjadikan jemaat sebagai pusat pengajaran, manusia yang menjadi pusat daripada ajaran, itu gereja yang sebetulnya sedang membawa jemaat menyembah kepada Allah lain. Tapi gereja yang sehat, gereja yang benar adalah Kristus yang menjadi pusatnya. Kristus yang menjadi pusatnya artinya apa? Yang diberitakan adalah salib Kristus. Menyangkal diri, pikul salib, itu firman Tuhan yang benar. Itu Injil yang murni. Injil yang murni tidak bicara berkat kenyamanan duniawi. Injil yang murni tidak bicara mengenai kekayaan duniawi. Yesus tidak pernah menjanjikan kalau kamu percaya aku, kamu kaya raya. Kamu terima mujizat, kamu terima kesembuhan. Tidak seperti itu. Tapi Yesus datang hanya satu tujuan. Menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal akibat dosa. Dan saudara dan saya harus pikul salib menyangkal diri. Kenapa? Agar hidup saudara dan saya ini selalu memuliakan Tuhan. Sebab tanpa saudara bisa memikul salib saudara, menyangkal diri saudara enggak, dan saya tidak akan pernah bisa memuliakan Tuhan. Karena ketika kita memuliakan nama Tuhan, kedagingan saudara dan saya akan sakit. Kedagingan saudara dan saya akan berontak. Sebab kedagingan saudara dan saya yang bernatur dosa tidak akan pernah mungkin mau memuliakan Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kamu harus tangkal dirimu, kamu harus pikul salibmu, baru kamu bisa memuliakan aku. Ini konsep Injil yang benar saudara. Kenapa kita harus sangkal diri dan pikul salib? Sebab kalau saudara dan saya tidak sangkal diri pikul salib, saudara akan terjebak. Saudara tidak lagi menyembah Allah yang benar. Tapi yang menjadi Allah saudara dan saya, kalau kita tidak mau sangkal diri dan pikul salib, adalah siapa? Kekayaan dunia, kenikmatan dunia, kemewahan dunia, harta dunia ini saudara. Saya pernah singgung waktu itu, kalau saya mau jujur saudara, saya pribadi saudara, terserah saudara. Tuhan tuh nggak bisa dibohongin saudara. Betul? Tuhan tuh nggak bisa kita bohongin, sebab Tuhan tahu banget hati saudara dan saya. Saya pernah singgung, bahwa kalau saya mau jujur, saat ini saudara, mungkin saya lebih cinta duit, lebih cinta uang, lebih cinta kekayaan dunia ini, lebih cinta materi. Daripada saya mencintai Tuhan, daripada saya mencintai hukum Tuhan. Dan itu suatu kejujuran. Saya nggak mungkin bisa bohongin Tuhan. Nah disitulah Tuhan perlu kita. Kita tidak pernah bisa jujur kepada Tuhan kalau kita tidak bisa jujur sama diri sendiri. Kita bisa jujur kepada Tuhan kalau kita jujur sama diri sendiri. Maksudnya jujur sama diri sendiri apa? Kita harus mengakui betapa kita saat ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini sampah. Kita ini busuk di hadapan Allah. Kita ini belepotan dengan dosa. Dan sampai hari ini pun, saya pribadi saudara, saya katakan, kalau bukan karena kasih karunia Allah, saya tidak layak menjadi hamba Tuhan. Kalau bukan kasih karunia Allah, saya tidak layak menjadi orang percaya. Dan saya juga berkata jujur kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini dan sampai saat ini, saya belum bisa mencintai Engkau lebih dari segalanya. Tuhan ampuni saya. Kalau mau jujur, saya lebih mencintai kekayaan dunia ini, hal yang materi daripada Engkau. Saya jujur sama Tuhan. Dan harus berkata seperti itu, dan saya minta ampun. Itu yang Tuhan suka. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga dia mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari segala kejahatan. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi perlu ada pertobatan. Pertobatan hanya bisa saudara dan saya lakukan ketika engkau dan saya jujur sama diri sendiri. Jujur dengan keadaan hati dan jiwa saudara seperti apa. Kalau saudara dan saya tidak bisa jujur terhadap diri saudara dan saya,
tidak bisa jujur terhadap diri sendiri, saudara tahu, engkau tidak bisa jujur sama Tuhan. Dan engkau menjadikan kekayaan, materi, apa yang kau sukai, apa yang kau cintai di dunia ini, itu menjadi berhala dalam hidupmu. Sedangkan hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ada padamu Allah lain di hadapanku, bukan hanya saudara saya menyembah patung, menyembah pohon, datang ke tempat-tempat keramat untuk minta-minta kekayaan. Bukan hanya itu saudara. Tapi ketika engkau dan saya, hatimu terikat dengan materi, dengan hal yang duniawi ini, itu sesungguhnya engkau dan saya sedang menyembah berhala. Oleh sebab itu saudara dan saya perlu jujur, terbuka di hadapan Tuhan, dan selalu berdoa. Saudara tahu, hampir setiap hari saya selalu katakan, Tuhan ampuni saya. Tolong Tuhan, segala keinginan-keinginan daging saya membuat saya jatuh dalam dosa, Tuhan matikan. Saya selalu minta. Sebab hanya Tuhan yang bisa mematikan keinginan daging saya. Saya pribadi tidak mungkin bisa, saudara. Hanya Dia yang bisa menolong saudara dan saya mematikan keinginan daging. Dan saya selalu minta dalam doa saya, Tuhan tolong matikan keinginan daging saya yang membuat saya jatuh dalam dosa. Sebab ketika keinginan daging itu terus muncul, saudara dan saya sedang menyembah berhala. Hati-hati saudara. Jadi penyembahan berhala, jangan sudah punya konsep menyembah patung, menyembah berhala. Oke, itu memang betul. Tapi yang tadi saya katakan, ketika hatimu dan hati saya terpikat dengan kekayaan, dan itu ada dalam hatimu lebih dari Tuhan, itu engkau sudah menyembah berhala. Dan itu pun terjadi dalam diri saya. Dan saya selalu bertobat minta ampun kepada Tuhan. Saudara, tadi saya katakan, kalau kita tidak bisa jujur sama diri kita, dengan keadaan kita enggak mungkin bisa jujur sama Tuhan. Kita harus jujur sama diri kita, baru kita bisa jujur sama Tuhan. Dan Tuhan suka ketika kita terbuka jujur di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan pulihkan saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baru sampai sini saya bawakan firman Tuhan, karena waktu yang sangat terbatas. Di minggu yang akan datang, kita masih tetap di doktrin Allah. Poin yang kedua ini, yaitu kita masuk dari Keluaran pasal 20 ayat yang keempat dan kelima, dari 10 hukum Allah ini. Jadi kita baru masuk ke hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita satukan hati dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat perenungan firman pada pagi ini. Meteraikan ini dalam setiap hati kami. Ajar kami Bapa, untuk betul-betul kami bukan hanya di mulut, bukan hanya sebagai teori, kami mengenal Engkau. Kami mempelajari Engkau. Tetapi pada fakta dalam kehidupan kami sehari-hari, sesungguhnya kami tidak percaya kepada Engkau. Sesungguhnya kami tidak menomorsatukan Engkau. Sesungguhnya kami tidak mengasihi Engkau. Bahkan kami seringkali terjebak dengan hati nurani kami. Kami terjebak dengan jiwa kami. Kami terjebak dengan keterikatan kami akan hal-hal yang duniawi ini. Dengan segala keinginan-keinginan daging yang membawa kami ke dalam kebinasaan. Dan ketika kami terjebak di situ, sesungguhnya kami sudah menyembah berhala. Bapak ampuni kami. Dan ajar mulai pada pagi hari ini Bapak, untuk kami menjadi orang Kristen yang jujur di hadapan Engkau. Jujur dengan keadaan diri kami. Sebab firman-Mu berkata ketika kami jujur terhadap diri kami sendiri, kami baru bisa jujur terhadap Engkau. Dan ketika kami jujur, kami percaya Bapak, Engkau akan pulihkan kami. Engkau akan tolong kami. Sebab Roh Kudus ada dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak buat firman pada pagi ini. Meteraikan ini dalam hati kami. Tuliskan dalam hati. Dan Roh Kudus tolong juga kepada setiap jemaat GB Gentu Parep yang sedang mendengar firman Tuhan. Tolong mereka. Sebab pengetahuan kami satu dengan yang sangat berbeda. Tapi Roh Kudus Engkau tahu persis kemampuan dan daya ingat, daya tangkap dari setiap jemaat yang ada. Biarlah Roh Kudus Engkau yang sendiri yang menjelaskan lebih jauh lagi. Memberikan hikmat, pewahyuan kepada jemaat GB Gentu Parep. Sehingga setiap pribadi mereka boleh menerima pewahyuan daripada Engkau Roh Kudus, pengertian yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh mengerti tentang doktrin Allah ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi siang hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai.
bagi hamba-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari buka hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.